Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tasik Malaya. Asal sekolah saya SLB Negeri Cipatujah. Pada hari ini saya akan menampilkan salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai supervisi akademik. Adapun yang menjadi observernya adalah saya sendiri, Hermawan, kemudian yang menjadi coachnya adalah Ibu Nelly, dan yang menjadi coachinya adalah Ibu Wiwin. Adapun pengajar praktik saya adalah Bapak Tria Muharram, dan fasilitator saya adalah Bapak Saprudin Jaya Sakti. Dan praktek supervisi akademik ini saya lakukan perekamannya pada hari kemarin, hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Alhamdulillah hari ini sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat Ibu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya? Iya Bapak. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang akan dihadapinya Pak. Oh, baiklah Ibu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bapak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini, Ibu. Siap Bapak, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Pak. Ya Ibu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh, siap Bapak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Ibu. Nanti saya akan membantu Ibu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Bapak, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat lagi ya Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bapak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu? Saya ingin bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Pak. Baiklah Ibu, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching ya. Semoga Ibu semangat dan semoga berhasil ya Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Kalau saya agak kurang baik Ibu.
Kenapa Bu? Kalau saya perhatiin dari tadi Ibu terlihat murung dan nampak kesal ya Bu. Itu dia Bu, apa Ibu punya waktu sekarang? Kebetulan nih Bu, hari ini jadwalnya kosong Bu. Anak-anak ada jadwal P5 hingga jam terakhir. Kebetulan Bu, barusan saya jam terakhir. Saya mau curhat nih Bu, boleh ya? Tapi ini curhatnya agak lama. Iya, mangga Bu, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu bingung gimana mulainya ya. Oh ya, mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang ini. Saya sangat bingung Bu. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa itu kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Bu? Ceritakan lebih lanjut. Nah, beberapa siswa lebih asik ngobrol, bahkan ada yang main HP. Saya jadi sangat kesal. Jadi menurut Ibu curhat sekarang judul tujuannya untuk apa nih Bu? Saya ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya dapatkan. Oke, semoga obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Terus terang Bu, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah-olah tidak mau menerima pengajaran saya. Oke, kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pelajaran dari Ibu dengan baik nih? Jadi begini Bu, mungkin ini semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat siswa. Jadi bawaannya itu membosankan bagi mereka. Oh begitu. Kalau seperti itu, menurut Ibu harus bagaimana nih Bu Win? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas Bu, lebih variatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu perubahan-perubahan apa saja nih yang akan Ibu tempuh dalam pengajarannya? Saya akan coba menyusun ulang Bu rencana pembelajaran, apa yang akan dicoba yang cocok mungkin dan menarik minat siswa dalam mata pelajaran saya. Betul. Menurut Ibu, metode pembelajaran apa yang akan dicoba dan cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu ini? Mungkin Bu bisa dicoba dengan metode permainan, kemudian juga bermain peran Bu pada model pembelajaran discovery learning, kemudian juga metode demonstrasi, tugas proyek pada model pembelajaran project based learning. Kemudian kegiatan pada metode PBL tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Bu? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok mungkin Bu ya, atau dengan reel Instagram untuk demonstrasi dan juga bermain peran. Nah, untuk permainan bisa langsung di kelas, bisa juga menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Kemudian juga untuk tugas proyek itu bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan, ya Bu ya, dengan kunjungan beda kelompok. Nah, itu sudah sangat bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mendorong rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya Bu Win? Iya Bu, saya akan segera memetakan siswa itu berdasarkan kesiapan belajar mereka, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, kemudian juga menabur kodrat ya Bu ya, alam dan kodrat zaman pada siswa serta mimpi mereka dalam pembelajaran. Nah, siapa saja nih Bu yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam tujuan tersebut Bu? Saya akan melibatkan anak-anak langsung Bu dalam kegiatan survei, kemudian pemetaan kesiapan belajar siswa. Nah, dengan begitu mereka akan lebih leluasa mengurai
menyesuaikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Nah, lalu kira-kira berapa lama nih target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasinya? Iya Bu, saya akan rencanakan tindak perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan Bu ya. Mudah-mudahan bisa ada hasilnya. Oke, bagus sekali Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ibu memang hebat, luar biasa, semangat untuk Ibu ya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah akan bisa Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ibu? Sudahkah Ibu melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Pak, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dan senang sekali bisa menerapkannya. Alhamdulillah kalau begitu saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta tentunya. Saya melihatnya sudah bagus Bu dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Ya, terima kasih Bapak atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Ibu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi ya Bu dalam melakukan proses coaching ini. Ya, terima kasih atas pengamatan dan masukannya Pak. Kira-kira ada lagi gak Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bapak.